Selamat kepada Spanyol yang akhirnya meraih juara Piala Dunia untuk kedua kalinya. Gracias apa artinya? Viva Espanya. Hanupis. Apa itu Hanupis? Atunun pisan. Iya. Jawa. Katanya Jawa. Perpaduan. Ya ini adalah Istrinya dari Jawa Barat. euforia kita di studio podcast Bincang Bola, fans Spanyol. Messi kalah. Spanyol yang sudah akhirnya meraih juara Piala Dunia. Kembali bertemu lagi dalam podcast Bincang Bola persembahan dari Jawa Post Media, dan kali ini kita akan sedikit mengulas review Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan AS. Spanyol menjadi juara setelah mengalahkan Argentina di partai final. Betul. Dengan skor tipis ya, 1-0. Identik dengan ketika Spanyol meraih juara pertama di tahun 2010 ya? Iya, betul. Waktu itu mengalahkan Belanda 1-0. Ya kan? Sama persis, cuma pencetak golnya kebeda. Mengulang. Iya beda generasi. Masa Tapi iya Iniesta main lagi. Iya, udah keras ya, udah cukup lama ya, 16 16 tahun. Ya. 16 tahun. Tapi menariknya berarti kan 2 kali Spanyol masuk final, 2 kali juara. Berarti setiap kali masuk final juara kan ya. Nah, ini fans-fans Spanyol ini udah berkumpul di sini. Gimana ini? Tapi Bukannya lu kemarin Messi, Bro? Messi, Sekarang Spanyol. Ini kemarin terakhir bilang ya Spanyol nih, padahal Kemarin berdasarkan prediksi Ki Bintang tuh Spanyol yang menang, Mas. Walaupun fansnya Messi garis keras. Oh gitu. Akhirnya Messi menangis. gagal menang. Gagal menang. Gak dapet apa-apa. Dapat, Bro. Hah? Dapat. Dapet juara 2. Iya. runner up. Runner up. Nah, Bung Dinar nih sebagai fans garis keras Spanyol nih. Saya garis lunak. Tadinya Ronaldo dia. Tadinya Ronaldo. Tadinya Portugal. Tadinya Portugal. Sekarang gara-gara Spanyol ngalahin Messi, jadinya dia Spanyol ini. Udah memakai kostum timnas Spanyol nih. Langsung biasa. Nah, Pembenci Messi. final kemarin seperti apa Bung Dinar? Final kemarin tuh anti klimaks ya buat Argentina. Oke. Karena mereka sudah 3 kali berhasil lolos dari lubang jarum, yang sekarang mereka gagal. Tapi yang mereka hadapin memang bukan tim yang kaleng-kaleng ya. Spanyol tuh punya game plan yang jelas. Betul ya. Mereka menguasai permainan, pressing terus, mengurung sampai Argentina tidak ada shot on goal. Jadi statistiknya seperti ini. Spanyol 68%, Argentina 32%. Tembakan Spanyol 20, Argentina cuma 3. Sementara shot on goal Spanyol 12, Argentina 0. Shot on goal-nya kosong. Kosong. Aduh. Itu dari waktu normal plus perpanjangan semuanya ya. Semuanya. Ini Iya. gila Jadi nih. Argentina kemarin akhirnya mungkin frustasi ya. Iya, Dia iya. mereka menunjukkan jati diri sebagai pemain tarkam. Keras memang. Sebenarnya ada pertandingan apa keras. dengan Argentina nih? Kita menyisihkan Spanyol dulu yang jadi juara. Argentina ini tadi Bung Dinar sebut anti klimaks bagi Argentina. Iya, anti klimaks memang menurut Setelah saya. ya memang dari awal sebenarnya sih menang terus ya sampai ke sebelum final, dari semifinal. Ya kalau nggak menang terus nggak bisa ke final. Iya, Bro. maksudku nggak ada yang seri atau gimana kan? Spanyol kan pernah seri sekali. Spanyol seri 0-0. Iya, nah, Tapi Spanyol hanya kebobolan 1 gol. betul. Ini loh Argentina ini kan dari fase grup aja 3 kali menang. Kemudian ya setelah itu nggak ya menang terus kan untuk melaju babak kedua di waktu normal dan perpanjangan waktu. Tapi ketika sampai partai puncak kayak mati kutu gitu. Sebenarnya saya sudah memprediksi seperti itu ya, karena kalau kita lihat di pertandingan semifinal lawan Prancis, yang katanya Prancis itu pemainnya pelari-pelari, itu Iya. pun mati kutu sama permainan Spanyol kan. Mbappe, terus Dembele, Olise, Barcola, Doué, semuanya nggak berkutik, bahkan mereka kalah 2-0 nggak bisa bikin gol. Iya. Sampai Sekelas Mbappe frustasi aja, ya. iya. Nah ini saya rasa letak dari ketangguhan Spanyol ini ada di lini mana nih? Karena kalau melihat penguasaan bola dari Spanyol kemarin, ya menguasai totalitas kan. Nah, gimana nih? Kesalahan Argentina. Ki siapa tadi? Ki Gimana? Bintang. Ki Bintang. Kesalahan Argentina tuh tetap bertumpu pada Messi. Jadi Nah. mereka nggak mau mengembangkan sisi sayap kiri kanannya. Hmm. Jadi semua bola harus ke Messi dulu, baru melancarkan serangan. Sedangkan dari pihak Spanyol pun sudah mengetahui cara itu. Jadi di press Messi jangan sampai masuk ke kotak penalti. Itu udah mati serangan Argentina di kotak 3/4 itu. Sudah Dan- nggak bisa masuk iya. ke kotak 12. Dan akhirnya dari
waktu normal aja ya 2 kali 45 0 shot on target ya. Shoot on target. Shoot on targetnya baru ada ketika perpanjangan waktu kan? Iya. Iya Setelah kan? kebobolan Nggak ada juga shoot on target, cuman shoot aja, Shoot tapi nggak on-nya. ada target. baru Nggak ada. melawan setelah ini, Iya. setelah kebobolan. Apakah harus kebobolan dulu Argentina baru ada Tapi biasanya gitu kan? Iya. Yang udah-udah kan Argentina Iya. kebobolan dulu. Lawan Inggris di semifinal kebobolan dulu kan? Lawan Cape Verde dulu, Cape Lawan Verde. Verde. Terus lawan Mesir juga kan? Iya. Ah. lawan Inggris terakhir. Lawan Inggris di semifinal. Jadi apakah Argentina harus dibobolin dulu baru pemainnya menyerang Menyerang ya, atau baru tersentak gitu ya. Iya. Kalau ini kelihatannya nggak bergerak sama sekali Argentina benar. Cuma kemarin kayaknya ya kebobolan dulu, cuma kan waktunya Iya, tipis, perpanjangan. perpanjangan. Jadi apalagi dengan kartu merah kan, si Iya. Enzo Fernandez sudah Iya, udah harus kartu merah. Ya, dulu. keras itu keras. Sampai Mental. Terbang ya? Terbang. Itu mah WWF kali ya. Atau apa itu BBM? itu gulat-gulatan. Tapi kartu merah Enzo memang layak ya. Kartu kuning kedua sih sebenarnya. Layak. kartu kuning kedua. Kartu itu. kuning langsung kartu Tapi merah. sebenarnya kalaupun itu belum kartu kuning kedua, kayaknya memang itu merah langsung sih. Langsung. Nah, pelanggarannya keras banget itu. Ya karena langsung memotong itu ya. Iya, posisi bola udah dibuang sama Kubarsi, Enzo datang, sikat sama dia. Iya, itu kalau kena kaki bahaya itu. Ya udah kena kaki mau. Enggak, kalau kenceng banget Itu bisa sampai patah kan? sampai Itu mental. Iya. Itu kalau kakinya nggak kuat mah udah pasti Iya. injury dia. Iya, kalau Pasti itu lah. kena anak-anak futsal Makanya. Liga Sabtu sore ya. Nah, sebenarnya sih kalau dibilang ini anti klimaks memang benar ya, Bung Dinar ya. Kalau dari 2 kali 45 tanpa shoot tendangan ke gawang Spanyol, dan ini mengulang mereka ketika di final 90 2014 itu juga mereka nggak ada shoot ke gawang lawan dari waktu normal 2 kali 45 dan gagal juara. 90 kalah dari Jerman kan. Kemudian 2014 juga kalah dari Jerman. Berarti ini mengulang kan. Harusnya harus ada shoot goal lah Mas untuk bisa mengimbangi permainan Spanyol, tapi Argentina nggak bisa. Tapi memang kalau lihat dari materi memang timbang ya menurut saya. Karena Spanyol itu materinya komplit dari depan ke belakang dan mereka Iya. filosofi sepak bolanya sudah mendarah daging gitu loh. Mereka memang main sebagai unit ya. Betul. Dan kebanyakan dari mereka dibesarkan di La Masia. Saya rasa Messi juga udah paham filosofi Iya. itu karena dia juga dibesarkan di La Masia kan. Masia, betul. Dan menarik ini loh, banyak pemain-pemain Spanyol itu yang waktu kecil kayak dimomong si Messi ya. Viral juga kan? Iya viral kan? Yang Yamal dimandiin. Yamal Gantian dimandiin. sekarang Iya, Messi iya. dimandiin. Sampai diketok pakai ini, pakai pialanya katanya duk gitu. Terus ada Kubarsi juga kan, yang waktu itu masih bayi juga. Gavi. Dan sekarang ya ini kesedihan besar bagi Messi, tapi mau apa lagi ya? Tapi memang materinya kalah. Dari Argentina ini, kalau Romo perhatikan ketika kemarin, mereka kayaknya memang berharap untuk penalti. Iya. Sebelum gol itu mereka berharap penalti. Karena semua pemain Argentina itu nggak ada pemain kreatif. Semuanya tukang jagal semua. Dari tengah ke belakang tukang jagal semua. Tinggal Messi di Tinggal depan. Messi. Iya. Kenapa dia nggak mau nyoba misalnya Nico Paz dimasukkan. Betul. Gelandang playmaker yang berhasil membawa Como ke Liga Champions. Atau Lautaro Martinez yang juga penyerang. Ketika Alvarez buntu juga, Messi buntu. Mereka malah masukkan pemain-pemain yang tipikal-tipikal tukang Bertahan jagal kan. Iya. Karena mereka memang keras. jaga untuk bertahan penalti. Kalau penalti mungkin yang menang akan Argentina karena si Ada Emi Martinez kan? Martinez ini jago banget provokasi dan Iya. memang dia bagus selama pertandingan, dia bikin save 10 atau 11 kali kemarin itu Betul. dalam satu pertandingan. Dalam satu pertandingan Iya. tuh. Gila bener emang. Iya. Ketika juara 2-2 kan juga adu penalti kan? Iya, Dan, penalti. Ya emang harapannya mungkin sama Harapannya ya. seperti itu, penalti. Dengan mengandalkan Emi Martinez. Iya. Makanya menurunkan pemain-pemain yang tipenya ya Iya, apa ya? Bertahan. mereka bertahan. Bertahan dan memang. juga yang Keras. kan. Iya. Intinya bisa menjaga bola supaya nggak lewat gitu kan. Enggak, bolanya lewat, tetap Orangnya lewat. juga ya. Orangnya jangan lewat gitu. Tapi lucunya banyak netizen yang menyatakan Spanyol kalau nggak ada pemain Madridnya tuh nggak bakal bisa lolos sampai final. Tapi kenyataannya Ya, emang pemain Madrid yang di Spanyol memang lagi nggak bagus. lagi nggak bagus. Nah, kemarin
Spanyol emang nggak ada pemain Madrid kan? Nggak ada main Nggak Madrid. ada kan pemain untuk Ada pertama pun kali. Cucurella. Cucurella itu pun baru. Musim lalu Iya, dia baru- masih di Chelsea. Iya masih di Chelsea Baru ditransfer hitungannya. musim ini. Dan ini untuk pertama kali loh tim Spanyol main di Piala Dunia tanpa pemain Madrid tuh loh. Iya. Dan kebanyakan main Barcelona kan. Betul. Main Barcelona. Tapi akhirnya malah juara kan. Justru kan memang DNA-nya di situ, Mo. Jadi Iya. mereka main tiki taka. Tapi ini tiki takanya beda sama zamannya Iniesta. Iniesta, Iniesta, Xavi. Mereka menurutku untuk sekarang mereka lebih cair gitu loh. Iya betul. Sesekali mereka bisa main direct, Iya. sesekali melebar. Nggak harus pakem yang harus bola dari kaki ke kaki gitu. Betul. Caranya beda ya. Iya. Mereka juga punya pelari-pelari kayak si Nico sama Yamal. Nico William kan. Ya, Kemarin kalau Serena Williams tenis semua. Tapi sempat gol kan Nico William itu. sempat Terus cuma dianulir kan? dianulir ya. Oh, itu Ferran Torres lagi kan, bukan Nico kan? Yang pelanggaran apa bukan? Enggak, Nico sempat masukin satu gol tapi Oh, yang dianulir. itu ya, bukan yang Dari Merino kan. Dari Merino. Iya kan. Itu katanya kena kakinya siapa gitu terus Pelanggaran dulu. pelanggaran. Dia wasit menganggapnya pelanggaran dulu. Hmm. Itu fans Argentina deg-degan duluan tuh. Udah kebobolan tadinya. Dan dari Spanyol selain mengangkat trofi juara juga pemainnya meraih penghargaan kan. Banyak. Pemain terbaik si Rodri kan. Rodri. Kemudian Pemain pemain muda terbaik Paul Kubarsi. Kubarsi kan. Sama kipernya juga Unai Simon cuman kebobolan. Iya, Unai Simon jadi kiper terbaik juga kan. Selama turnamen cuman kebobolan satu. Satu. Selama turnamen. Pas lawan Lebih banyak nganggur dia kayaknya. iya sih, bener sih. Yang bisa membobolkan gawang Spanyol itu hanya Bukan Cavani, apa sih namanya? Yang pas di lawan ini semifinal kayaknya. Enggak deh, semifinal kan semifinal lawan Prancis. 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 Perempat final lawan Spanyol itu lawan coba cek. Lawan siapa itu? Lupa nih. Tapi terlepas dari itu memang ya dilihat dari permainan Spanyol kemarin ya mendominasi ya memang layak juara siapapun itu dan Argentina yang mengakui pelatih Argentina Lionel Scaloni juga mengakui ya Spanyol lebih bagus sih sebenarnya dalam permainan. Kalau dia gagal untuk back to back juga ya Iya. wajar sih gitu. Tapi sebelum pertandingan kan Messi juga udah konvers kan bahwa era dia udah habis. Jadi dia nggak punya kemauan tapi nggak terlalu ngoyo lah. Dia udah pernah menjuarai di 2022 sebelumnya, Iya. ya kan? Jadi sekarang ini dia nothing tulus saja, mau menang ya alhamdulillah. Karena banyak banget yang pembenci Messi nih di Piala Dunia sekarang ini nih, nggak tahu nih kenapa nih. Sebenarnya sih Gimana, bukan Mas pembenci Dinar? ya. sebenarnya sih nggak Gimana? terbukti lah kalau misalnya Messi dituduh sebagai anak FIFA apa segala macam. Iya sih sebenarnya. Memang kontroversinya tapi kenceng banget gitu loh. Mungkin memang kesalahannya sama Panitia Cuma di penyelenggara wasitnya mungkin ya, gitu. wasit. kayak misalnya waktu lawan Mesir kan yang gol pertama Zico itu terus dianulir kan padahal dia udah jauh baru di VAR lagi terus dia nggak gol. Ya mungkin hal kayak gitulah. Sebenarnya kalau dilihat memang semua terletak pada ya benar Bang Dinar bilang putusan wasit perangkat pertandingan karena tercipta kontroversi ya dari wasit yang memimpin kan. Iya betul. Berbagai keputusan-keputusan yang akhirnya kemudian banyak netizen mengira wah ini dibantu wasit dan sebagainya kan. Oh Argentina harus ke final ya karena memang masalah komersil atau segala macam. Nah Messi harus ke final karena masalah komersil. Tapi ya lagi-lagi sebenarnya bukan apa ya mereka bukan mengharapkan lah Messi dan Argentina bukan mengharapkan untuk digituin tapi perangkat pertandingan mungkin yang keputusannya kurang tepat gitu. Kalau Messi dari pengennya sih memang back to back ya, Iya. tapi jadi bad to bad. Iya kan? Iya kan? Dari kasur ke kasur gitu. Bad to bad, BAD karena gagal mencetak gol, gagal Ya, top juara, gagal top skor juga, top skor diambil oleh Mbappe yang di pertandingan perebutan ketiga cetak 2 gol, akhirnya 10 gol kan. Gitu, gimana nih Messi ini? Tapi dia tetap jadi pujaan Argentina lah. Kan sempat viral juga tuh pas di kota Argentina ada
video drone-nya dia. Iya. Ya kan udah tetap jadi legenda hidup Iya, Argentina lah. Ketika dia pulang, timnas pulang, Messi pulang dan bersama rekannya disambut meriah kan tuh di Iya. Buenos Aires. Mirip kayak juara juga. Di Spanyol juga sama kan ada video drone juga timnas Spanyol. Lah, kalau Spanyol juara, ya layak disambut. Tapi kan tipis-tipis. Merasa menang aja Argentina. Ya nggak? Nggak, tapi memang kalau ngomong masalah Messi kita nggak bisa memungkiri bahwa dia itu ya the greatest football in this era lah. Iya, Kalau Ronaldo misalnya dibanding sama Ronaldo belum menang Piala Dunia. Piala Dunia, Messi udah menang. Ronaldo baru menang Piala Eropa kan. Sementara Messi udah menang Piala Dunia gitu. Dan kayaknya juga nggak mungkin lagi untuk Ronaldo ngejar misalnya Piala Dunia ke depan 2030. Udah 40 kan, 41 40. Katanya mau 40, main sekarang lagi. 44. Katanya mau main lagi. Kalau main lagi 44, sekarang 40. Sekarang 40. Iya. Tapi yang hebat berarti Yamal dong. 19 tahun Piala Eropa, Iya. Piala Dunia. Iya. Kita 19 tahun masih nyari kerja. Di Indonesia masih pada nyari Belum kerja. belum lulus. Belum lulus malah Iya. ya. Masih kuliah ya. Masih kuliah. Skripsi aja belum Ya. dikerjain. Ya, tapi itulah kehebatan ya. La Masia juga patut kita apresiasi juga karena menjadi fondasi dari timnas Spanyol ya. Ya buktinya memang banyak pemain Barcelona di sana kan, di timnas Spanyol yang akhirnya menjuari. Dan menariknya di Luis de la Fuente ini loh, pelatih yang awalnya memang diragukan, cuma bersama timnas Spanyol itu udah 3 kali juara dia loh. Euro, Iya, Euro kemarin. kemudian sebelumnya UEFA Nation League kan, sekarang Piala Dunia. Nih, Gila. gila kan? Fun fact, si De La Fuentes ini adalah dosennya Scaloni ketika di sekolah di khusus sepak bola. Oh iya, Iya. oh Jadi ini kayak pertempuran antara guru dan murid. guru gitu. dan murid ya. Jadi sebenarnya si Dosen kedua dan pelatih mahasiswa. ini sudah saling tahu gitu loh strateginya seperti apa gitu. Cuman memang mungkin kembali lagi yang membedakan materi yang dimiliki gitu. Betul. Materi pemain ya. Materi pemain. Argentina terlalu mereka bermainnya kayak Messi sentris, sementara dari Spanyol semuanya lebih lengkap. Betul. Dari back sampai ke depan semua bisa jaga bola, Kolektif. semua bisa dribble, semua bisa distribusi bola. Sementara Argentina semua tergantung sama Messi gitu. Iya. Ketika Messi buntu udah selesai. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lah istilahnya Iya. seperti itu. Dan mereka akhirnya menjalankan apa yang disebut sebagai filosofi dari sepak bola Argentina, yaitu disebut dengan namanya Viveza Criolla. Apa itu tuh? artinya? Wih, Kan- ngeri loh. Iya benar. Kalian lihat kan kalau pemain Argentina itu kan mainnya kan dalam tanda kutip nakal. Licik. Agak kasar lah memang, ya. Ya memang nggak agak kasar, memang kasar gitu. Hmm. Nggak, konteksnya bukan pada kasarnya, tapi pada mereka itu yang disebut dengan Viveza Criolla ini adalah seni untuk bertahan hidup, seni untuk menang, menggunakan kecerdikan. Iya. Nah, kecerdikan itu diartikan luas. Bisa dengan mengakali aturan, bisa dengan melakukan hal yang nggak kelihatan. Oke. Misalnya contoh yang paling besar adalah ketika Maradona melakukan gol tangan Tuhan. Tahun 86 ya? Iya, Iya. lawan Inggris itu kan. Hmm. Itu publik Argentina dia nggak menyalahkan. Bahkan mereka justru menganggap itu suatu hal yang hebat. Karena bisa mengakali pertandingan, sementara kalau mungkin di Eropa lihatnya bahwa peraturan itu adalah hal yang harus dipatuhi gitu. Betul. Begitu. Makanya kenapa Argentina kalau Romo sama Ki Bintang lihat di cuplikan-cuplikan pertandingan Argentina, mereka banyak melakukan pelanggaran kayak apa ya maksudnya? Yang nggak kelihatan sama, ngelimpe gitu lah Kak. Iya. Nggak kelihatan wasit mukul, nendang apa kayak gitu-gitu. Provokasi, mainnya kayak gitu memang. Dan mungkin ketika mereka di final mereka menerapkan itu, tapi sementara Spanyol sendiri mereka udah siap lah akan menghadapi tim seperti apa gitu. Jadi akhirnya mereka terpancing provokasi. Iya. Mereka main tetap dengan tenang, malah justru Argentina yang setelah pertandingan Terprovokasi. Iya. iya mereka berantem beneran kan, Itu yang termakan amarahnya sendiri gitu. itu yang Meledak. pas perayaan juara kan ya? Iya. Iya. Si siapa itu? Awalnya Otamendi. Leandro Paredes kan? Awalnya dari Otamendi dulu, dia ribut sama si Rodri. Hmm. Baru Adu mulut pemain Spanyol mulai berdatangan untuk membantu si Otamendi. mencegah Rodri. Ya. Rodri. Eric Garcia, Iya, Laporte. langsung
kena pukul juga kan Eric Garcia Iya, sama dicekek juga. sama Paredes. asisten pelatihnya. Walter Samuel. Enggak, Bukan. dia datang. Scaloni datang waktu itu. Datang juga Cuman dia ya? nggak mukul sih. Yang kelihatan mukul ya Paredes dia sampai Paredes. Bang Radi sampai nyekik dorong, kan, dorong. Gavi. dorong Gavi Gavi kan iya. jatuh itu. Nah itu ya tapi terbaru ya berita terbaru kartu merah di si Paredes ini dicabut, Oh. di apa istilahnya nggak berlaku. Jadi karena itu bukan pas pertandingan. Jadi setelah usai pertandingan baru kartu merah kan. Jadi nanti ketika ada pertandingan internasional lagi masih tetap bisa bermain. Jadi nggak ada ban bagi dan sanksi tentunya nggak ada sanksi dan ban bagi si Tapi sanksi Paredes. kemungkinan ada loh. Karena FIFA saya kalau baca berita terakhir dia menginvestigasi apa yang terjadi di setelah pertandingan itu gitu loh. Karena nggak mungkin lepas dari iya Sorotan. itu mungkin sanksi untuk apa namanya asosiasinya ya bisa jadi. ya bisa jadi sanksi buat pemainnya juga mau karena kan itu melakukan kekerasan kan. Itu Iya. udah masuk dalam itu. Tapi yang pasti kartu merah udah cabut. Jadi kemarin kan di kartu merah itu Ya sama setelah wasit pertandingan. Ya. setelah pertandingan karena gara-gara mencekik si Gavi kan. Gavi. Tapi ternyata dicabut. Jadi kan sanksi untuk pertandingan misalnya kartu merah langsung itu misalnya 3 kan. Itu nggak ada. Jadi masih bisa bermain nanti di pertandingan internasional. Pertandingan pertama, kedua, ketiga masih bisa bermain. Jadi kalau mungkin sanksi apakah itu denda, ya kita tunggu investigasi dari FIFA ini. Apakah akan didenda, seperti apa, pasti seperti apa kan kita belum dapat update terbarunya ini. Iya. Tapi lucunya setelah itu juga setelah pengalungan segala macam ada yang bawa kresek kan katanya pialanya dimasukin ke kresek Oh ya. itu Cucurella. Si Mark Cucurella. Emang agak lain kayak Lain. Trofi ini replika trofinya kan, Iya. yang setiap pemain kan dapat itu. dapat Itu dia dimasukin kresek. kreceknya Gucci apa itu? Nggak tahu tuh, nggak tahu mereknya itu nggak tahu. Mereknya nggak tahu ya. Kresek Indomaret tuh ya. Jangan sebut merek lah, jangan sebut nama. Tapi gimana Ki Bintang terawangannya untuk tim Argentina yang berikutnya mungkin Copa America atau Piala Dunia berikutnya gimana? Apakah tetap tim tukang jagal semua gini apa? Kan gagal. Kayaknya bakal regenerasi deh. Iya, Messi iya. bakal nggak ini lagi. Messi udah selesai lah. Udah selesai, maksudnya regenerasi. selesai lah. Lautaro Martinez mungkin akan jadi Nico Paz ya kan. Heeh. Karena beberapa pemain memang udah senior sih kayak Otamendi. Tim ini udah 39 juga dia. Iya, dia memutuskan untuk pensiun dari timnas. Kemudian si ya Messi kayaknya mungkin akan pensiun juga dari timnas. Dan pelatihnya juga kabarnya Iya mau mundur juga ya. mau mundur juga, Iya. 2027 katanya mau mundur. Jadi mungkin di tahun depan itu adalah kebersamaan terakhir Scaloni bersama timnas. Setelah itu mungkin ada era baru pasti kan. Iya. Simeone masuk jangan-jangan. Wah jadi Tambah jagal. tukang jagal lagi. Wah, Kemarin semua isinya pasti. Kemarin vibe-nya Atletico banget bro. Bener. Jadi tengahnya Bener. tukang pukul semua kemarin. Pukul semua. tapi kalau Simeone jadi pelatih timnas, ya memang nanti gayanya akan mirip Atletico Madrid. Iya kayak tukang pukul ya kemarin. Final itu. Pokoknya Depaul, gas gitu. Paredes. Tapi memang kalau dari apa namanya mazhab sepak bola Argentina itu memang terbagi dua mau. Satunya yang art, satunya yang pragmatis. Hmm. Jadi Scaloni ini kayaknya dia di tengah-tengahnya gitu. Jadi dia menggabungkan itu Iya. ya. Yang kayak keras ya Simeone lah. Iya, Dia juga iya. waktu jadi pemain juga keras juga. Betul, ya. Terlihat di timnya sekarang keras kan. Jadi antitesisnya Real Madrid kan. Betul. Pas di Deportivo La Coruña kan dia, si Scaloni itu. Scaloni ya. Si Scaloni kalau katanya pelatih Spanyol memang dia pinter gitu loh. Dia pinter secara taktikal dan dia orangnya mau terus belajar gitu. Makanya dia relatif muda kan umurnya tapi dia udah berhasil dapat Betul. juara Copa America, Piala Dunia dan masuk sebagai finalis juga kan musim ini. Oke, menarik nih Veloce, timnas Argentina dan timnas Spanyol. Dan yang menang Spanyol. Spanyol. Kapan nih? Apa tuh? Saya nggak ikut kemarin. Oh iya, ini kan Saya kemarin udah ini belum diwujudkan belum? Joget-joget gitu. Iyalah. Habis ini lah. Spanyol Habis ini kan Monas ya? menang. Oh, boleh. Ya, Kalau misalkan
YouTube ya Jawa Post naik, viewernya naik, like-nya naik, komennya naik. Lu joget di mana lagi? Oke, ini kan udah 35.000 nih ini sekarang. Kalau viewers berapa 100.000 misalnya. Lu joget di mana lagi? Terserah netizen aja. Wih, Kita ikutin nanti. Tolong dong. Challenge. Challenge ya. Di- Paling nanti sama Mas Dinat nemenin. Lah, Tolong dong diwujudkan itu ya. Siap, nanti saya akan coba ke Monas lihat apakah Indonesia bisa ke Piala Dunia sesuai cita-cita Pak Presiden. oh Indonesia juara AFF nih paling deket nih. Paling dekat, wah nanti saya akan terawang lagi gimana? Iya. Boleh. Boleh. Nanti kita Joget di GBK ya. wah boleh juga tuh. Samping Pak Erik apalagi ya kan sambil joget-joget. Siap. Nah ini menarik nih kan Indonesia juga ada hajatan ya Piala AFF ya. Nanti bisa dong kita ketemu lagi Siap. untuk membahas terkait dengan Piala AFF. Ya kita ini kan sesuai perintah aja. Ini Piala Dunia udah berakhir ya. Jadi edisi Piala Dunia podcast Bincang Bola di edisi Piala Dunia kita akhiri berapa episode nih kita? Lumayan ya. 4 atau 5 ya? 5 ya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh penonton kita ya. Amin. Dengan konsep seperti ini kan. Ya memang kita bisa dibilang bukan podcast yang paham banget tentang sepak bola, tapi kita ingin memberikan semacam hiburan kepada pembaca Memberikan atau Anapel. pemirsa setia ada Jawa Post. Analisis Campbell. Analisis Campbell Anapel. Oke, terima kasih waktunya. Selamat kepada Spanyol ya sekali lagi. Ya Argentina meskipun gagal. Tapi itu masih ada Piala Dunia berikutnya, masih ada Copa America. Semoga bisa kembali Lu untuk Argentina nggak ikut berjaya. Euro. Oh nggak ikut lah, Copa America. Dia harus ikut Amerika, nggak boleh kan ikut Euro. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi dalam podcast Bincang Bola berikutnya dan sampai jumpa lagi. Vamos. Gracias. Anubis. Bisa.